Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan saya Siti Ramdhani Awalia dengan NIM 2404045020057. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua topik penting yang sangat relevan terutama bagi kita yang terlibat dalam dunia pendidikan dan pendampingan anak, yaitu karakteristik, permasalahan, dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kenapa ini penting? Karena setiap anak itu unik. Anak berkebutuhan khusus bukan anak yang tidak mampu, tetapi mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda dan sesuai dengan kondisinya. Dengan memahami mereka, kita bisa menjadi bagian dari lingkungan yang penuh inklusif, suportif, dan peduli terhadap perkembangan mereka. Siapa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang memiliki perbedaan dalam aspek perkembangan dibandingkan anak-anak seusianya. Perbedaan ini bisa meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, atau sensorik. Karena kondisi tersebut, mereka membutuhkan layanan pendidikan dan dukungan khusus agar bisa berkembang secara optimal. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis dan karakteristik ABK. Ada beberapa jenis ABK yang umum diketahui dengan ciri khas masing-masing. Yang pertama itu tunanetra. Anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik total maupun sebagian, mereka mengandalkan indera pendengaran dan peraba, serta membutuhkan media belajar khusus seperti huruf braille dan buku audio. Yang kedua, tunarunggu. Mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit memahami komunikasi verbal. Mereka biasanya menggunakan bahasa isyarat dan membutuhkan komunikasi visual yang jelas. Yang ketiga yaitu tunagrahita. Memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau IQ yang rendah dan mengalami keterbatasan dalam berpikir, memahami, dan belajar. Mereka butuh pendekatan belajar konkret, sederhana, dan pengulangan yang konsisten. Yang keempat yaitu autisme. Mengalami gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial, serta menunjukkan perilaku repetitif. Anak autis cenderung menyukai rutinitas dan sensitif terhadap perubahan. Yang kelima itu ADHD atau Attention Deficient Hyperactivity Disorder. Anak dengan ADHD memiliki kesulitan fokus, cenderung impulsif, dan sangat aktif. Mereka lebih mudah belajar dengan metode yang aktif, kreatif, dan variasi. Selain itu, ada juga anak dengan gangguan emosi dan perilaku, serta anak dengan bakat luar biasa. Setiap anak punya keunikan dan cara belajar yang berbeda, tetapi pendekatan pun harus disesuaikan. Selanjutnya, faktor penyebab ABK. Secara umum, penyebab anak menjadi ABK dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu faktor genetik atau bawaan. Selain kelainan kromosom, contohnya sindrom Down atau riwayat gangguan saraf dalam keluarga. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, termasuk infeksi saat kehamilan, paparan zat berbahaya seperti alkohol atau rokok, malnutrisi ibu hamil, serta komplikasi saat persalinan. Yang ketiga yaitu kurangnya stimulasi sejak dini. Anak yang kurang mendapatkan rangsangan kognitif, sosial, dan emosi bisa mengalami keterlambatan perkembangan meski secara fisik nampak normal. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam kesehariannya, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat, anak berkebutuhan khusus sering menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama itu pembelajaran.
Kurikulum dan metode mengajar sering tidak sesuai. Banyak guru yang belum memahami kebutuhan ABK atau belum dilatih khusus. Yang kedua itu sosial. ABK sering dikucilkan atau menjadi korban bullying karena dianggap berbeda. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang ketiga yaitu emosional. Mereka lebih rentan terhadap stres, cemas, mudah marah atau menarik diri karena kesulitan mengekspresikan emosi. Yang keempat itu fisik dan sensori. Beberapa anak butuh alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, atau terapi sensorik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus agar bisa berkembang optimal, ABK membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Berikut adalah beberapa kebutuhan utama ABK. Yang pertama itu pendidikan. Dibutuhkan guru yang memahami kondisi ABK, kurikulum fleksibel, serta media belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Yang kedua itu dukungan sosial dan emosional. Lingkungan yang inklusif, dukungan dari teman sebaya, serta layanan konseling sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Yang ketiga itu terapi rutin seperti terapi bicara, terapi okupasi atau fisioterapi, tergantung kebutuhan. Alat bantu juga menjadi bagian penting dari proses ini. Yang keempat yaitu keterlibatan keluarga dan masyarakat. Orang tua dan guru harus saling berkolaborasi. Masyarakat juga perlu edukasi agar bisa menerima keberagaman dan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap ABK. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa anak berkebutuhan khusus adalah bagian dari kita. Mereka memiliki potensi besar jika diberi kesempatan yang sama dan dukungan yang sesuai. Dengan mengenali karakteristik, memahami tantangan, dan memenuhi kebutuhan mereka, kita dapat berperan menciptakan dunia lebih adil, inklusif, dan berempati. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya. Sekian video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.